tiba-tiba si Reza ini teriak, Kenapa? tolong gitu, kayak gitu bang. Kita bangun, ternyata itu di tenda apa? Tenda bukan apa maksudnya? Kaki dia itu kayak ada yang lari bang. Oke guys, balik lagi ke Antara Star Podcast dengan gua Fikri Fauzan sebagai hostnya, dan juga kita kedatangan host juga nih dari Jejak Backpacker, Bang Ale. Gimana bang? Udah lama nih kita gak ketemu nih. Terakhir ketemu waktu mau ada acara ke ke Lampung. Itu dia. Gimana kabar? Kabar alhamdulillah. Kabarnya untuk saat ini dalam keadaan sehat, Bang Fikri. Terakhir kegiatan ngapain nih? Terakhir masih konten-konten sih ya di dunia per-YouTubean sama kayak Antara Star juga. Siap. Kalau Berkembang untuk udah ini ya. Rutin. Kalau untuk naik gunungnya sendiri ya masih rutin juga, tapi kalau untuk yang sekarang ini masih di gunung-gunung yang di Jawa Barat aja. Siap. Nih lihat channel YouTube-nya. Apa namanya, kemarin terakhir sempat mendakian ke Semeru ya. Itu katanya ada beberapa kejadian mistis yang dialami sama Bang Ali dan tim ya. Yap, Itu betul. kira-kira kenapa tuh? Itu sebenarnya bukan kemarin sih Bang, udah kejadiannya udah lama. Oh, udah lama. Sekitar tahun 2015. Oh, 2015. Masih 6 bulan sebelum menjadi bapak-bapak. Oh, Sebelum menikah. masih lajang. Iya. Oke. Oke, lanjut nih. Lanjut aja. Oke. Perkenalkan, saya Ale dari Jejak Backpacker. Siap. Jadi di sini Bang Fikri, di pendakian gua itu sebenarnya ini nggak ada rencana buat naik gunung ke Gunung Semeru itu. Oke. Jadi pas kebetulan ada teman mau nikah, teman akrab, sohib lah gitu, mau nikah. Dia nikahnya itu di daerah Malang. Dalam Malang. Nah, tempat istrinya. Jadi ya kita masa ya mau ke sana cuma kondangan doang gitu, pakai pakaian tuh. Jadi ngomonglah sama temen nih, si Sena, kebetulan teman saya itu sama si Reza. Kita naik Semeru aja yuk gitu kan. Pas daripada kita ngabisin duit kondangan doang gitu kan. Jadi sekalian aja gitu. Sekalian jalan gitu. Akhirnya mereka oke. Nah, tapi si Reza ini dia belum bisa di hari itu berangkatnya. Jadi kebetulan saya sama si Sena ini berangkat duluan pakai pesawat waktu itu. Nah, si Reza ini menyusul, kemudian setelah dia libur kerja lah, cuti kayak gitu, berangkat. Nah, setelah semuanya udah beres, nikahnya udah selesai, berangkat kita. Diantar lah sama tuh si pengantennya nganter loh. Iya. Pengantennya itu nganter. Nganter kita ke mana itu, base camp Tumpang. Di situ. Jadi sampai di situ ya sama sih kayak pendakian yang lainnya, kita melanjutkan ke Ranupani. Udah beres-beres, kita nyewa base camp juga, nyewa rumah lah di situ. Ada homestay. Jadi bertiga aja itu. Bertiga aja. Jadi di jeep itu kita seru-seruan bertiga. Oke. Ya, yang lain ya, di jeep itu biasanya ada 10 orang, kita bertiga, lega banget. Sepi banget berarti. Sepi banget. Oh, luas, sempat tiduran kayak macam Ya. Lanjut lagi Bang Fikri ya. Oke. Jadi setelah sampai Ranupani udah kita beres-beres, sepatu pantopel, semua yang kemeja batik apa-apa itu kita tinggal di homestay. Nggak kita bawa naik, berat-berat itu kan gitu. Jadi semua prepare, belanja, kebutuhan logistik semua udah lengkap, berangkatlah kita. Tapi karena kita kayaknya capek dari kondangan itu, karena bantu-bantu juga di sana kan, kita nyewa porter. Nyewa porter di sana buat bawain barang-barang kita. Nah, perjalanan kalau nggak salah itu jam 11 pagi. Jam 11 pagi. Ya siang lah. Pagi apa siang sih itu? Siang ya, jam 11 itu. Siang, masih pagi, Bang. Terus jalan, kita udah kebetulan di jalan ini
kebetulan kita orangnya asik-asik semua bang. Tahu sendiri kan asik. Iya kan? asik banget, asik banget. Ya. Tapi nih kalau diajak nongkrong. Jadi setelah itu kita ketemu dengan teman-teman dari Sispala dari Sukabumi. Sispala dari Sukabumi. Ya, dia itu kalau nggak salah itu 11 orang atau 10 orang itu berangkat bareng gurunya. Kebetulan gurunya itu Wanadri. Oke. Nah, jadi bareng lah sama kita kenal di jalan. Gara-gara si Reza ini suka ngeledekin anak-anak ceweknya itu. Ya biasalah, pendaki cowok gitu kan, nggak bisa iseng gitu. Yang ngeledekin, akhirnya akrab lah kita di perjalanan, selama perjalanan itu sama mereka. Nah setelah itu kita ketemu lagi dengan sepasang pendaki juga dari Makassar. Mereka ini pacaran, kenal ya, akrab sih sampai sekarang juga, masih akrab, kita masih kontek-kontekan. Jadi barengan kita itu saya bertiga, jadi anak-anak Sispala itu sama gurunya dan si Makassar ini. Udah jalan akrab sampai di jalan, sampailah kita di Ranukumbolo. Udah sore tuh bang. Udah sore. Sore sekitar jam, kalau nggak salah jam 5 apa jam 4 gitu. Lupa pokoknya sekitar jam segitu kita nyampe. Udah diriin tenda, persiapan buat makan malam. Kebetulan si Reza ini yang masak nih, dia yang masak. Pokoknya semua dia yang inin. Siapa anak-anak Wanadri, anak-anak Sispala dan Bapak Wanadri itu dia di tenda sebelah nih, di sebelah saya. Jadi kan kalau kita turun dari ke Ranukumbolo itu, itu kan yang pertama kalau di ujung kan masih jauh, kita udah terlalu capek. Jadi akhirnya kita ndiriin tenda itu di situ gitu bang. Nah lanjut lagi, di situ udah nggak ada hawa-hawa yang menyeramkan gitu bang. Masih positif aja gitu. Tapi setelah semuanya udah beres, kita udah makan dan mau tidur, sekitar jam 11 malam kita udah tidur nih. Kebetulan si Reza, tendanya bertiga kita, Reza, Sena dan saya. Nah gitu. Terus tiba-tiba si Reza ini teriak kenapa? Tolong gitu, kayak gitu bang. Kita bangun, ternyata itu di tenda bukan apa maksudnya, kaki dia itu kayak ada yang narik bang. Narik bener-bener jalan. Itu si Sena itu kayak ngegrosor gitu, tarik keluar tapi dengan posisi tenda masih tertutup. Jadi kayak kalau dalam bayangan kita itu tenda jadi kakinya itu ditarik oleh makhluk yang nggak kelihatan gitu bang. Jadi kita bangun, kita tarik-tarikan itu sama si, ya entahlah itu makhluk apa namanya gitu kan, tarik-tarikan sambil ya kita merinding gue. Ya gue kaget tuh dengerin gue. Jadi baca-baca ya sebisa kita lah, namanya ini kan baca apa aja yang dibaca, asal jangan baca buku kali bang. Baca ayat suci gitu. Kita Allahu Akbar. Tapi anehnya bang, tenda kita itu kan deket sama anak-anak Sispala dan gurunya itu. Tapi mereka satu pun nggak ada yang dengar. Nggak ada yang keluar sama sekali. Jadi kegaduhan jam 11 malam itu cuma kita bertiga aja yang ini. Itu benar-benar lu tarik-tarikan gitu. Tarik-tarikan bang. Jadi si Sena gimana ya posisinya? Ini kan kalau kita ke tenda itu gini nih bang. Iya. Jadi ininya nih di luar tenda. Gitu nariknya. Jadi menariknya itu ke arah danau. Anjir. Karena posisi kita itu cuma berapa meter dari danau ya. Dulu itu masih bisa ini bang. Kalau tahun-tahun segitu tuh, tahun-tahun terakhir kita bisa bebas nyemplung ke danau. Kalau sekarang kan udah pasti dihujat ya. Iya, kalau kita mencemari. Iya. Nah, setelah itu ya udah kita udah baca-baca semua. Itu udah hilang dengan sendirinya bang. Tiba-tiba udah nggak ada lagi. Si Sena juga sadar. Gitu. Ya. Jadi setelah itu kita udah nih lanjut, kita dibikinin lah sama si Reza itu teh manis panas gitu buat si Sena itu. Udah kita ngelepus dulu, ngerokok dulu. Dilihat kan
keluar itu posisi emang nggak ada siapa-siapa bang, Kosong aja gitu. kosong. Jadi yang lain udah pada tidur semua. Dan itu nggak ada yang bangun sama sekali tenda lain tuh. Nggak ada. Padahal teriak-teriakan. Iya. Anjir. Nah itu aneh-anehnya. Lanjut lagi, udah kita tidur. Singkat cerita nih, saya ini soalnya nggak ada kejadian lagi nih bang di setelah itu. Kita lanjut tidur, kita jam 2 pagi kita tidur, dan pagi harinya kayak biasa dong, kayak pendaki-pendaki lain ya, ngelihat apa namanya keindahan Ranu Kumbolo ya, foto-foto lah, bikin-bikin video atau apa gitu kan. Nah di sini ada lagi nih bang kejadian. Kebetulan saya sama Sena itu di pinggiran Ranu Kumbolo itu foto-foto ya, itu bikin-bikin video apalah kayak gitu. Si Reza ini dia menyiapkan sarapan gitu. Jadi waktu itu saya bikin videoin si Sena, dia kayak silat gitu bang, silat kayak muter balik gitu di slow motion. Kebetulan waktu itu kan pakai HP Ipul, ya merek Ipul. Jadi ada ini slow motionnya dulu itu kan, ada lagi seneng-senengnya bikin slow motion video. Jadi anak slow-mo. Ya, anak slow-mo. Jadi kan kelihatan keren kan. Nah, udah itu udah kira-kira sudah lumayan banyak, kita foto-foto, bikin video. Kita lihat, bagus. Nah, ada salah satu video itu pas si Sena itu memperagakan silat, tepat di belakang di seberang danau Ranu Kumbolo itu ada lemparan barang ke arah muka Sena. Jadi pas posisi Sena nundukinnya itu ada batu, entah batu atau apa itu bang, dia ngelempar ke sini. Jadi kalau ngelihat gerakannya itu kan udah video slow motion. Kalau kita ngelihat dari video yang lemparan batu itu cepet banget bang. Pak, gitu. Anjir. Tapi itu nggak ada bang. Yang anehnya batu itu tuh nggak ada. Batu maksudnya di videonya ada, tapi di realitanya maksudnya nggak dilempar sama sekali. Nggak ada. Kok bisa? Nah itu. Jadi saya penasaran kan. Saya kasih lihat ke si Wanadri ini, karena dia udah Wanadri loh, pasti tahu tentang alam kan gitu. Nah terus, Pak, lihat ini apa Pak ya, kayak apa ada yang melempar gitu. Wah, editan ini mah katanya gitu. Loh, kok ya sempetnya saya ngedit dalam hitungan detik gitu. Hitungan menit. Oke lah 2 menit lah ya, masa sempetnya video. Kalau foto oke lah cepet kan. Kalau video kan lumayan lama gitu. Dia nggak percaya. Tapi si anak-anak muridnya ini penasaran. Coba lihat bang katanya. Iya Pak, bener ada Pak, ini mah bener katanya gitu. Itu posisi masih di sana, masih di Rakum tuh? Masih di Rakum. Oke. Aduh, iya aku merinding katanya gitu kan, si anak-anak cewek nih biasalah kayak gitu. Tapi saya udah tahu nih si Pak Wanadri ini kenapa dia nggak ngasih tahu, karena masih posisi di sana Rakum, gitu. Ya tahulah teman-teman pendaki pasti tahu kalau menemukan sesuatu hal yang ganjil-ganjil di gunung, ceritanya nanti di bawah. Itu saya enggak, karena saking penasarannya itu benda apa gitu bang. Nah kita singkat lagi nih bang, biar agak ini apa namanya, agak mempersingkat waktu. Setelah itu saya lanjut lagi, udah beres nih di perselisihan dan ini apa namanya di Ranu Kumbolo itu. Lanjut lagi kita ke Kalimati. Perjalanan Kalimati itu sama si yang dari Makassar ini, kebetulan dia itu nggak satu tenda nih sama kita, maksudnya nggak searea. Dia rupanya ada di ujung gitu. Nah pas perjalanan ke Kalimati baru ketemu lagi dengan mereka ini. Lanjut kita ini anak-anak ini belum melanjutkan perjalanan bang, baru kita aja gitu. Jadi kita lanjut sampai Kalimati, ketemu si anak Makassar ini, jadi kita diriin tenda situ, dan setelah itu sore baru anak-anak ini datang. Jadi kita ngumpul lagi di Kalimati itu. Nah setelah itu memang kondisi si Sena ini dia agak agak kurang sehat mungkin ya, agak kurang fit. Karena dari awal perjalanan itu dia
ya nggak semangat gitu. Nah, jam 11 malam kita ngelanjut ke puncak. Terus di puncak itu kita dengan perbekalan yang seadanya, pakai apa namanya, tumbler yang kecil gitu kan. Kita soalnya waktu itu belum tahu Medan Semeru ini seperti apa gitu. Ya. Dengan bawa coklat sedikit, cuma bawa coklat tuh 2 atau berapa sama ciki kalau nggak salah ya, cemilan-cemilan gitu. Nah itu si Reza ini udah di tengah perjalanan, posisinya Reza, Sena, saya. Jadi Reza ini udah nggak kelihatan lagi, dia gabung sama pendaki-pendaki lain, Bang. Nah dia manggil, Leh, turun aja yuk katanya, ada bau belerang katanya gitu kan. Bau belerang apaan, nggak ada gitu kan, karena pikir kalau emang bau belerang kok dia sendiri yang turun, kenapa pendaki-pendaki lain gitu. Masih naik terus gitu. Pikir saya kan ya kalaupun emang kita mati di sini gitu kan, ada temennya rame-rame gitu. Jadi nggak gue sendiri gitu. Masih ada mikirnya ke situ waktu itu saya. Terus si Sena ini dia udah, si Reza akhirnya turun, dia nggak melanjutkan ke puncak. Saya berdua lah dengan si Sena. Si Sena ini dia udah kehabisan tenaga, sudah lemes, sudah pucat, mukanya semuanya udah beda, maksudnya udah nggak kuat lah dia. Hanya dia udah menggigil, Bang, tolong gua katanya. Jadi posisi jarak dia 2 meteran dari tempat saya yang di bawah ini. Jadi saya juga mau nyusul dia itu, padahal 2 meter itu berasanya kayak 10 menit atau 5 menit baru nyampe gitu, Bang. Padahal 2 meter. Karena tahu sendiri kan kalau Gunung Semeru, naik set turun lagi 2 langkah, naik selangkah turun lagi 2 langkah kayak gitu. Jadi kayaknya udah kehabisan tenaga bener-bener waktu itu. Nah si Sena ini rupanya dia mungkin gejala, boleh dibilang itu gejala hipotermia lah kali ya. Jadi tolong pencetin tangan gua katanya. Dia pakai apa namanya, sarung tangan. Tapi udah basah semua tuh, Bang. Jadi sama dia katanya dia minum pakai itu tuh, pakai disedot-sedot gitu. Dipencet tangannya itu nggak berasa sama sekali, dia nggak berasa kesakitan, Bang. Bener-bener udah mati rasa gitu. Di sini sebenarnya nggak ada yang horor-horornya nih, Bang Fikri. Cuma teknisnya aja. Ya cuma apa namanya, cerita di dalam pendakian ke summit attack-nya ini yang bikin sengsara ke Semeru gitu. Jadi oke lah, singkat cerita saya kuatin dia, ayo Ceng, lo harus bisa, lo harus kuat gitu kan, karena dia udah tidur, Bang, udah posisi udah tidur, udah nggak kuat. Jadi saya sebagai teman ya udah, saya kuatin terus sampai kita minta juga sih, minta sama pendaki lain, Bang, karena udah kehabisan air, bagi air, ada makanan nggak, Bang, gitu. Ya untungnya jiwa-jiwa pendaki yang naik ke Semeru waktu itu emang mereka mengerti dengan keadaan pendaki yang lagi sakit dalam keadaan seperti inilah gitu. Nah setelah itu oke lah, kita udah kuat lagi melanjutkan perjalanan ke puncak, foto-foto semuanya udah beres, kayak ya biasa aja lah gitu, apa namanya, melihat keindahan Gunung Semeru, puncaknya dengan segala keindahan gitu ya. Iya, tahu sendiri itu kalau udah Semeru sampai sujud syukur, udah lupa nggak mau pulang. Sujud syukur sampai nangis dia, berpelukan semua itu. Karena teman-teman, itu memang pertama kali kesana. Iya, momen pertama kali kesana. Pasti itu yang dirasain semua orang. Akhirnya lanjut lagi kita, setelah puas kita udah nyampe itu jam 9, Bang. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Oke. Jadi kan seharusnya kalau pendaki-pendaki jam 10 itu harus turun. Kita jam 10 itu masih di sana foto-foto. Karena lupa waktu. Takut asap beracun ya di sana. Iya. Terus lanjut lagi ke bawah, kita udah pincang-pincang tuh, kaki udah nggak kuat sebenarnya. Nah di bawah itu sampai Kalimati lagi itu kita tenda itu sekitar jam 4, Bang. Jam 4 sore udah beres-beres, bikin makan. Si Reza kan karena dia nggak ikut ke puncak, dia yang nyiapin makanan. Nah setelah itu
jam 4 setengah 5 lah kita melanjutkan lagi perjalanan turun pulang. Pasti ketemu malam nih bang, perjalanan pulang ini ketemu malam. Nah sampai di kira-kira antara Ranukumbolo sama perkampungan, ya pertengahan perjalanan itu kita beriring-iringan lagi perjalanan. Kebetulan maaf ini porternya ketinggalan terus nih ya. Saya ketinggalan dalam cerita maksudnya. Jadi porternya ini udah duluan di depan kita. Si Reza, saya sama si Sena, 3. Nah, sekitar jam 7 atau jam setengah 8 malam itu kita bertiga ini melihat mata, Bang. Mata merah. Di sebelah kiri. Itu gede. Ada segini mungkin jadi jaraknya ini cuma mata aja. Nah, Sen apa itu? Gitu kata saya teriak kata. Kata si, ya Le apa itu? Si Sen juga kaget ngelihat dia kan di belakang saya. Jadi agak maksudnya bukan satu orang dulu gitu. Bukan. Nah, si Reza ini bukan, katanya itu pantulan cahaya, katanya gitu. Cahaya dari mana? Makanya cahaya dari mana Za gitu kan. Iya itu udah ayo katanya lanjut katanya gitu. Nah setelah itu dia tuh nggak lama bang, dia ada di, kalau saya tahu itu semak-semak, posisinya dia berada di semak-semak, tiba-tiba hilang. Dep. Ya udah kita agak-agak mempercepat jalan karena takut kan. Nah sampailah kita di Ranupani, alhamdulillah ya, kita selamat semua, alhamdulillah. Nah, setelah itu si porternya ini kita tanya-tanya dengan si porter sama si orang yang punya homestay. Tapi porternya cuek aja itu, karena dia udah di depan sih ya. Udah di depan, nggak kelihatan lagi dia, karena dia cuma bawa barang doang kan. Dia sendiri tuh porternya. Sendiri. Gokil. Udah tua lagi. Iya, udah berumur, udah lumayan. Nah. Sampai di sana cerita-cerita dengan maksudnya nanya-nanya gitu. Pak, video yang penampakan lemparan batu itu kenapa ya? Saya kasih tahu. Dia kaget, kayak shock gitu. Dia ini cerita, saya kasih tahu lagi, saya ceritain lagi mata. Yang mata. Nah, setelah itu dia baru cerita, Bang. Kenapa? Jadi satu lagi yang di tenda ditarik juga saya cerita. Pokoknya saya ceritain semua pengalaman ganjil saya di Gunung Semeru itu, saya ceritain semua ke Bapak Porter sama si pemilik homestay itu tadi. Nah, jadi ceritanya menurut keterangan si Bapak Porter itu, si ini dia nggak suka dengan karena si Sena. Justru dia nggak suka sama si Sena, bukan sama si Reza ini. Kan yang ditarik si Reza? Sena. Oh si Sena ya? Sena yang ditarik. Oke. Kan Reza, Sena, saya gitu. Nah, terus dia nggak sukanya karena mungkin ada ini ya, kalau kita sebut itu Hodam toko Hodam apa Korin ya? Hodam ya. Hodam yang menjaga si Sena ini. Jadi dia pengen ngajak pergi pada malam itu, maksudnya pengen ngajak ke alamnya di mungkin ada istana lah di situ. Saya juga nggak tahu, itu menurut pengakuan dari porter sana gitu, di dalam Ranukumbolo itu tadi. Gitu. Nah dan lemparan batu itu tadi dia cerita juga sebenarnya kalau sampai kena mati itu si Sena nggak bisa pulang. Iya. Dia bakal jadi penghuni Gunung Semeru. Kalau batu itu kena sampai ke badan dia. Untungnya posisi Sena itu dia lagi menunduk. Iya. Ya mungkin itu tadi ada yang yang menjaga si Sena itu tadi. Iya. Mungkin gitu. Nah, kalau mata itu baik ternyata Bang, maksudnya bukan makhluk jahat. Iya. Jadi dia menyambut, atau istilahnya kalau kita tuh mengucapkan sampai jumpa lagi gitu. Oke. Salam lah gitu ya. Salam lah, dia salam perpisahan lah gitu. Itu sih Bang.
ceritanya emang nggak seberapa menyeramkan ya, tapi bikin gila, serem dari mananya. bikin ngeri. Jadi yang bikin ya namanya kita benar-benar takut, sempat ya siapa sih duk dengar si bapak itu bilang kalau si Sena ini sampai kena itu lemparan batu, dia nggak bakal bisa pulang, dia jadi penghuni di Ranukumbolo itu selamanya gitu. Oh, tapi selain itu ada hal-hal yang maksudnya yang nggak boleh di sana gitu yang dilakuin, nggak ada gitu? Kita selama di sana sih nggak ada ya, maksudnya nggak ada melanggar apa namanya pantangan, nggak ada melanggar peraturan di sana gitu. Yeah. Emang posisi waktu itu saya juga di kali ya cuci muka, terus apa namanya cuci kaki juga di Ranukumbolo, dengan posisi Ranukumbolo pada saat itu masih bisa dimasuki. Ya bukan beda kalau kayak sekarang kan nggak bisa gitu. Bisa. Kita nih ya dikit nyemplungin jari aja jempol di ini ada yang moto viral. Pastinya. Gitu Bang. Jadi memang naik tuh aman-aman aja, maksudnya sesuai aturan gitu. Sesuai aturan, nggak ada. Jadi ya yang diinin si Sena ini memang jadi incaran mereka. Karena si Sena ini ada bawaan gitu ya. Nah tapi sebelumnya itu emang si Sena ini sempat cerita gitu. Emang beda sih Bang kalau kita apa namanya ngelihat wajahnya si Sena ini. Kalau misalnya kita ngeliat nih, kayak saya tatap-tatapan sama Bang Fikri. Iya. Itu mukanya beda Bang. Beda. Jadi kayak kita kayak takut, kayak menyeramkan mukanya itu. Tapi setelah itu katanya dia sudah diruqyah. Nggak ada lagi. Udah ada lagi. Jadi itu emang kodam bawaannya dia gitu. Kodam bawaannya yang apa namanya melindungi si Sena ini. Oke. Gitu. Jadi emang ya kalian sih percaya nggak percaya, cuma ini yang dialamin sih ya. Itu juga kaget gue, masalahnya kalau misalnya memang ada beberapa pantangan juga kan ketika disunat, dari mulai nggak boleh kata-kata kasar. Betul. Ataupun bawa benda-benda yang memang mengundang gitu, karena kan di sana ibaratnya ini emang tempatnya mereka sih gitu kan, emang nggak salah juga. Cuman dari kitanya perlu dihindari itu kan memang banyak banget gitu ya, nggak boleh dilanggar sama sekali, termasuk kata-katanya dijaga gitu, terus akhlaknya juga, peraturan-peraturan yang ada harus ditepati gitu ya, harus diikuti gitu ya. Ya walaupun kebanyakan orang di zaman sekarang kan kalau misalkan naik itu ada adat istiadatnya, ini mah mitos atau apa gitu. Kita tahu itu mitos, tapi selagi kita berada di sana gitu kan, ya kita harus ikuti apa namanya peraturan di sana gitu. Kalau emang tapi ya kalau misal lu harus menyembah mereka, ya itu ya beda lagi itu, jangan udah menyangkut akidah. Ya gitu Bang. Tapi menurut Bang Ale sendiri, nah ya itu tuh buat pengakuan untuk mereka di sana yang nggak percaya dengan mitos-mitos ataupun yang menyepelekan peraturan, itu menurut Bang Ale sendiri gimana? Ya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing Bang ya. Kita percaya boleh, nggak juga boleh gitu. Tapi selagi yang seperti yang saya bilang tadi, selagi kita berada di wilayah orang, itu bukan rumah kita itu hanya sebagai tamu. Iya betul. Gitu. Betul. Ya kita ucapkan salam kalau kita datang, dan pulang pun kita harus ucapkan salam kembali. Benar banget. Jaga sikap, pastinya jaga adab dan sopan santun kita selama kita menginjakkan kaki di tanah orang. Benar banget. Jadi peraturan tuh dijalankan ya dijalankan gitu, bukan untuk disepelekan gitu. Apalagi kalau misalnya ada mitos-mitos ya, karena gitu ya, itu kan emang lingkungannya mereka gitu. Kita nanjak juga ya bukan sendiri gitu, itu tempatnya mereka, rumahnya mereka gitu. Kalian percaya nggak percaya ya memang ada gitu makhluk yang di sana yang menempati gitu. Apalagi kalau bisa sampai macem-macem, karena emang kejadian tuh bukan 1-2 orang doang gitu ya kan. Betul. Jadi aturan, adab, tingkah laku, terus juga ya kalau bisa ya, karena emang nggak tahu juga sih kalau misalnya emang ada kodam gitu segala macam. Juga. Tapi kebanyakan sih Bang Fikri, kalau pendaki ada juga, saya dengar cerita dari teman saya juga, dia pernah ada bawa kodam juga gitu, dia diganggu juga gitu. Semeru diganggu juga. Tuh ya guys ya, mesti di notice. Nah itu makanya balik lagi sih ya, pentingnya bawa teman seperjalanan yang memang saling nge-backup. Betul. Gitu ya.
Wajib gitu ya. Karena tapi Bang Ale sendiri setuju gak kalau misalnya sifat ataupun perilaku di sana tuh pasti bakal kelihatan gitu aslinya? Setuju sih. Setuju ya? Emang bener. Bener sih, rata-rata bener ya. Ya. Jadi teman kita emang kelihatan. Emang waktu posisi sekarang itu mungkin nggak kelihatan, Bang. Gak kelihatan. Oh gini. Tapi kita udah bisa membaca nih. Oh, udahlah. Tahu nih orangnya kayak gini. Nanti pas turun cukup tahu. Ya gitu ya, pokoknya banyak banget yang mesti dinotis, termasuk tidak boleh menyepelekan gitu ya. Mungkin ada tips tambahan ataupun saran gitu? Tips tambahannya seperti biasa sih Bang, kali ya kalau buat untuk teman-teman atau adik-adik yang baru akan memulai pendakian, yaitu tadi saya ulangi, jaga sikap, jaga adab, dan banyak jangan lupa membaca gitu. Karena di sana itu banyak tulisan-tulisan peraturan, Bang. Jadi jangan memetik Eddie Lewis, buanglah sampah pada tempatnya atau bawa turun sampah mau kembali. Nah, itu kita harus ikuti. Jadi jangan kita sepelekan hal-hal yang kecil mungkin di mata teman-teman, adik-adik atau kakak-kakak semua yang akan mendaki gunung gitu. Iya, benar. Itu kita harus terapkan pada diri kita sendiri juga. Benar banget. Karena tapi kan kalau di sana juga kan namanya alam sih ya, kita nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang bisa nebak juga, maupun BMKG sekalipun tuh nggak ada yang bisa nebak gitu. Bisa kayak di kota panas gak tahu di sana badai. Itu yang sering dialamin gitu ya. Iya. Karena ya itu dengan kayak gitu pun seharusnya kalian udah pada tahu gitu ya. Medan kita sama medan mereka tuh beda. Lagi ya tadi kata Bang Ale bilang, jaga adab, jaga jaga perkataan juga, termasuk ikuti peraturan yang ada, buang sampah dan lain-lainnya gitu. Ya, untuk perlengkapan juga kita harus safety, Bang Fikri. Buat teman-teman yang belum punya perlengkapan mungkin bisa hubungi Antarestar karena di sini komplit banget perlengkapan outdoornya, Bang Fikri ya. Ya, bisa. Dari yang harganya sekian itu banyak. Banyak kita komplit ya, langsung aja hubungi yang ada di bawah. Oke. Mungkin ada satu atau dua patah kata lagi untuk kata-kata motivasi ke teman-teman semuanya. Udah tadi kan, Bang. Oke, udah ya. Oke, kesimpulannya itu ya yang kita pelajari, yang dapat dipetik dan juga dinotis oleh teman-teman semuanya. Oke, itu habitat mereka, itu tempatnya mereka, kita nggak boleh macem-macem. Oke. Udah sampai penghujung podcast nih. Oke, langsung aja. Mungkin ada dari Bang Ale yang bisa dipromosiin dari akun sosial medianya. Oh, oke. Ya, teman-teman kalau mau kenal lebih dekat dengan saya orangnya baik. Ya, baik banget, tahu sendiri lah Bang Fikri. Terus kita habis ini ngopi. Follow Instagramnya Backpacker Sombong dan Instagram Jejak Backpacker, serta subscribe YouTube Jejak Backpacker. Siap. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa juga kita ada akun sosial media Instagram dari @antarestar_outdoor dan juga @antarestar.katalog. Kita juga ada akun TikTok di antarestar_outdoor dan juga antarestar.kreatif. Dan juga jangan lupa di subscribe channel YouTube ya Antarestar, di share, di like dan juga di komen ya guys ya. Terus juga jangan lupa berikan saran terbaik kalian ataupun komentar kritik juga untuk membangun kita lebih baik ke depannya. Oke. Terima kasih Bang Ale udah mampir ke sini gitu ya, sharing-sharing lagi. Nanti mungkin kalau misalnya ada aktivitas ataupun cerita-cerita lagi kita bisa nongkrong bareng gitu ya. Oke, siap. Horor lagi. Apa aja pokoknya. Berarti saya naik gunung harus siap-siap cari horor nih. Wah, siap. Amit-amit ya, jangan sampai. Oke, cukup sampai sini aja. Kita tutup dengan dadah.